Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berisikan anggota Fitra Ramadhani, Zidan Maulana, dan Habib Praitno. Di sini kami akan presentasikan tentang healthy food catering. Oke, jadi next, Habib. Oke, yang pertama itu ada identifikasi situasi persaingan. Menganalisis kondisi persaingan dan situasi pasar dalam berbisnis merupakan salah satu faktor yang penting dilakukan oleh para usahawan, terutama agar usahawan dapat mengetahui keadaan gambaran mengenai kondisi industri yang terjadi saat ini, melihat pertumbuhan industri. Masing-masing industri mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula bagi segi ekonomi, lingkungan, pasar, dan prospek jangka panjangnya. Selain itu, pengaruh perubahannya perkembangan industri ini sangat berdampak bagi keberhasilan dan berlangsungnya bisnis itu sendiri. Oke, bisa di next, tapi lalu identifikasi situasi persaingan. Perkembangan gaya hidup di zaman globalisasi terutama berekspresi lewat media sosial juga membuat masyarakat juga turut mencari tempat baru yang unik dan biasa mereka sebut Instagramable. Seakan-akan mengupload makanan dan gaya hidup populer dan unik sudah menjadi sebuah kebutuhan utama dari masyarakat. Salah satunya adalah gaya hidup yang sehat menjadi hal yang diekspresikan lewat media sosial sehingga dapat menjadikan masyarakat memilih tempat makanan yang kategori healthy food. Oke, bisa di next tapi posisi persaingan dan keunggulan serta kelemahan produk. Sangat jarang masyarakat mengenali masalah sehat karena masyarakat itu meminati makanan yang enak dan murah, namun gizi yang diperoleh sangat sedikit. Maka dari itu kami menghimbau bahwa makanan yang enak belum tentu memenuhi gizi yang seimbang untuk para konsumen yang tidak sadar akan kesehatan makanan tersebut. Oke, ini adalah keunggulan dari produk kami. Yang pertama, menggunakan bahan makanan yang sehat tanpa pengawet, lalu mempunyai citra yang berkualitas, dan membantu menjaga berat badan. Kelemahan dari produk kami, satu, bahan makan lebih mahal, lalu cepat basi atau tidak bertahan lama, dan yang terakhir, tidak terlalu banyak varian makanan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu rasanya hambar, mahal dan berkualitas, tidak bertahan lama, tidak bisa menurunkan berat badan, tidak banyak orang yang mengenali healthy food catering. Terus di sini juga ada tujuan pengembangan usaha itu untuk belajar berwirausaha, menyediakan makanan yang sehat, membuat lapangan baru bagi masyarakat, menjaga pola tubuh, menerapkan pola hidup yang sehat. Selanjutnya ada konsep-konsep yang digunakan dalam mendukung aktivitas pengembangan usaha. Itu dari segi produk itu usaha yang dilakukan dengan cara mengembangkan produk sesuai dengan selera pasar. Dari segi penjualan, usaha yang dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dari segi pengembangan bisnis itu memperbesar perusahaan dan dari segi membangun sinergi itu di dalam perusahaan dan memperluas jejaring sosial di luar perusahaan. Selanjutnya ada peluang yang teridentifikasi dalam pengembangan usaha. Peluang yang keluar Peluang pasar yang teridentifikasi dan ditangkap oleh seorang wirausaha merupakan responnya untuk memecahkan masalah. Seorang wirausaha akan mengeksplorasi peluang tersebut untuk kemudian menciptakan suatu produk atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan masyarakat. Bagi seorang pengusaha, suatu usaha dimulai karena adanya suatu peluang atau opportunity, bisnis dan ketertarikan pada keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Mewujudkan suatu peluang menjadi suatu kenyataan adalah suatu proses yang memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Boleh next? Oke, untuk prototyping, requirements gathering and analysis, itu analisis kebutuhan. Selanjutnya ada the quick design cepat, build prototype, bangun prototipe, user evaluation, evaluasi pengguna awal, refining prototipe, memperbaiki prototipe, implement product and maintenance, implementasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada cost analysis. Yang pertama ada kerangka perencanaan. Tahapan dalam cara kerja adalah membuat kerangka perencanaan. Pada tahap ini harus menetapkan poin-poin dasar pendukung dan krusial yang perusahaan perlu penghuni guna menunjang proses analisis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat. Mengidentifikasi biaya dan manfaat, Anda bisa membuat dua daftar terpisah yang berisi semua biaya yang diproyeksikan
dan semua manfaat yang diharapkan dari proyek atau tindakan yang diusulkan. Dan yang ketiga ada tetapkan nilai dari biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat yang muncul tentunya akan lebih mudah jika dihitung dalam bentuk mata uang. Dan yang terakhir, hitung dan bandingkan hasil perhitungan. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menghitung dan membandingkan jumlah biaya dan manfaat. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.